Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Pak Siswanto dan asisten dosen Mas Yoga Dwitama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum fisika dasar lanjut yaitu mikroskop dengan kode O4 dan induktansi dengan kode L2. Belum mempresentasikan ini, perkenalkan nama saya Eva Holnisa dengan NIM 1822410055 serta rekan saya. Dan saya Jazila Safar dengan NIM 182241057. Untuk tujuan praktikum dengan kode O4 atau mikroskop ini adalah menentukan diameter mikroskop objek dan apertur numerik atau NA. Itu dasar teori, mikroskop adalah salah satu alat optik yang fungsinya untuk mengamati objek-objek yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop punya dua buah lensa utama, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa yang terdekat yang benar disebut lensa objektif, sedangkan untuk lensa yang terdekat dengan mata disebut lensa okuler. Uh, Untuk mikroskop ini menggunakan rumus M sama dengan M12 kali Y3 sama dengan Z aksen per Z dikali 25 per F3. Untuk alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada mikroskop, yang kedua sel darah merah, yang ketiga jangka sorong, yang keempat belok kayu berskala, yang kelima benang, dan yang terakhir adalah preparat. Untuk prosedur percobaan menentukan diameter mikroskopik, yang pertama adalah mengatur cermin dan lensa kondensor sehingga sinar yang masuk cukup. Yang kedua, meletakkan objek mikrometer pada objek pada meja objek, atur kedudukan susunan lensa mikroskop dengan cara memutar pemutarnya sehingga skala objek mikrometer tampak jelas dan dapat dibaca. Yang ketiga adalah mengambil lensa okuler mikroskop dan memasukkan okuler mikrometer. Yang keempat adalah amati dan atur kedua deret skala sehingga bisa berjajar satu sama lain. Yang kelima yaitu jadilah harga skala okuler mikrometer adalah F per K. Yang keenam mengambil objek mikrometer dan ganti preparat yang akan ditentukan diameternya. Yang terakhir adalah menentukan ukuran 4 buah diameter objek pada preparat yang berbentuk lingkaran-lingkaran tersebut dengan cara menghitung jumlah skala yang sesuai dengan diameternya. Selanjutnya untuk data hasil pengamatan. Yang pertama, menentukan diameter mikroskop. Didapatkan X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 100. Untuk A-nya didapatkan hasilnya yaitu 2,5 kali 10 pangkat 3. Untuk tabel 1 yaitu hasil pengamatan saudara merah didapatkan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menentukan NA lensa objektif mikroskop. Dapatkan jarak bola atau D. Diameternya sama dengan 18,03 kali 10 pangkat 3 meter. Dapatkan tabelnya seperti berikut. Untuk analisis datanya, yang pertama adalah menentukan harga skala objektif atau A lensa. A sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 3. Yang kedua adalah menentukan diameter objek mikroskopik. D sama dengan 7 kali 10 pangkat 6. Untuk analisis datanya, data D sama dengan 9,3 kali 10 pangkat 7. Untuk D-nya didapatkan setelah D plus minus delta D M sama dengan 0,7 kali 10 pangkat 5 plus minus 9,3 kali 10 pangkat 7 M. Untuk ketidakpastian relatif atau persen KR-nya sama dengan memakai rumus delta D per D kali 100%. Sama dengan 19,3%. Selanjutnya yaitu menghitung persentase kesalahan, yaitu dengan cara literatur kurangi percobaan dibagi literatur kali 100%. Jadi dapatkan hasilnya yaitu 0,6%. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan nilai AB. AB sama dengan memakai rumus seperti sigma AB dibagi N. Yang didapatkan hasilnya yaitu 4,5 kali 10 pangkat 3. Selanjutnya yaitu menghitung harga tangan U. Sin U sama dengan tangan U, dapatkan hasilnya yaitu 0,0124 M. Selanjutnya yaitu menentukan NA mikroskop dengan persamaan AB. Untuk NA-nya sama dengan N kali sin U sama dengan 0,124 M. Untuk delta NA-nya didapatkan hasilnya yaitu 0,01339 M. Sehingga didapatkan hasilnya bahwa NA sama dengan NA plus minus delta NA sama dengan 0,124 plus minus 0,0139 M. Untuk ketidakpastian relatifnya, persen KR-nya sama dengan
delta Na per Na kali 100%, didapatkan hasilnya yaitu 11,2%. Untuk ketidakpastian persentase kesalahan menggunakan literatur, yaitu persentase kesalahan sama dengan 50,4%. Selanjutnya, untuk pembahasannya, praktikum mikroskop bertujuan untuk memahami cara kerja dan fungsi mikroskop dalam mengamati objek mikroskopis seperti suatu sel. Prosesnya dimulai dengan menyiapkan preparat, meletakkannya di atas kertas preparat, dan mengamati melalui mikroskop dengan pembasaran bertahap. Pada praktikum pertama yang kami lakukan adalah menggunakan diameter mikroskop pada sel darah merah, dan pada praktikum yang kedua adalah melakukan apertur numerik atau Na. Dan dari kedua praktikum yang kami lakukan, didapatkan nilai diameter sel darah merah 0,7 kali 10 pangkat 5 plus minus 9,3 kali 10 pangkat 7 M dengan kesalahan relatif 13,3%. Dan dari hasil percobaan kedua didapatkan nilai Na sama dengan Na plus minus delta Na, yakni sama dengan 0,124 plus minus 0,0139 M, dengan kesalahan relatif sebesar 11,2% dan presentasi kesalahan menggunakan literatur sebesar 50,4%. Kemungkinan yang dapat terjadi dalam praktikum yang mengakibatkan nilai presentasi kesalahan yang tinggi adalah kurangnya teliti dalam melihat diameter sel pada mikroskop dan juga gangguan dari lingkungan yang mengakibatkan kurangnya fokus dalam mengambil data. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, dari percobaan yang telah dilakukan dan data yang didapatkan dari praktikum dapat ditulis kesimpulan bahwa yang pertama, diameter mikroskopik sel darah merah sama dengan 0,7 kali 10 pangkat 5 plus minus 9,3 kali 10 pangkat 7 M. Persentase kesalahannya sama dengan 6,6%. Untuk yang kedua adalah apertur numerik mikroskop. Na sama dengan 0,134 plus minus 0,0139 M. Untuk persentase kesalahannya sama dengan 50,4%. Dan untuk sarannya, diharapkan praktikum dapat lebih teliti dalam membaca data karena dapat berpengaruh terhadap persentase kesalahan yang didapatkan. Yang kedua, pengaturan pencahayaan, yakni mengatur intensitas cahaya agar tidak terlalu terang atau gelap sehingga kita pada sampel terlihat jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya induktansi dengan kode L2. Next. Next. Tujuan dari praktikum induktansi adalah mengenal induktor ideal dan non-ideal. Ya, yang kedua, mengenal rangkaian RLC, seri, dan paralel. Dan yang ketiga, menentukan nilai induktansi induktor. Next. Dasar teori, yakni induktansi adalah sifat suatu rangkaian elektronik yang menyebabkan timbulnya tegangan listrik sebanding dengan perubahan arus yang mengalir. Induktansi muncul akibat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik sebagaimana dijelaskan dalam hukum Ampere. Arus listrik adalah aliran muatan listrik melalui penghantar dalam satuan waktu. Muatan ini dibawa oleh elektron dalam logam atau ion dalam larutan berdasarkan arah alirannya. Arus dibedakan menjadi arus searah, yakni DC yang tetap, dan arus bolak-balik AC yang berubah secara periodik. Arus AC mengalir saat terminal tegangan AC dihubungkan ke impedansi Z dengan satuan ohm. Untuk rumus yang kami pakai dalam mencari analisis datanya ialah L sama dengan 1/2 PF akar V per I kuadrat min R kuadrat. Next. Alat dan bahan yang kami gunakan ialah cadu daya bolak-balik, ampermeter AC, multimeter digital, kapasitor variabel, induktor, dan kabel-kabel. Next. Prosedur percobaan. 1. Kami menyiapkan cadu daya bolak-balik, ampermeter bolak-balik, multimeter digital, induktor, dan searah DC, dan galvanometer searah DC. Kedua, mengukur dan mencatat nilai hambatan induktor dengan ohmmeter dalam multimeter digital. Mengukur juga hambatan probe multimeter. Ketiga, merakit rangkaian RL seri seperti gambar 1C dan mencatat arus efektif yang mengalir dalam R rangkaian. Mengukur dan mencatat pula tegangan efektif cadu daya dengan voltmeter AC dalam multimeter digital.
Yang keempat, merakit rangkaian resonansi RLC seri seperti gambar. Nomor 5, dengan cara mengubah nilai kapasitansi kapasitor variabel, mengukur dan mencatat arus maksimum yang mengalir dalam rangkaian serta mencatat pula nilai kapasitansinya. Dan keenam, merakit rangkaian resonansi RLC paralel seperti gambar 2B. Yang ketujuh, dengan cara mengubah nilai kapasitansi kapasitor variabel, mengukur dan mencatat arus minimum yang mengalir dalam rangkaian serta mencatat juga nilai kapasitansinya. Next. Data hasil pengamatan, yakni induktor, R total sama dengan 39 kurang lebih 0,05 ohm. R probe sama dengan 0 kurang lebih 0,05 ohm. Rangkaian RL seri, F sama dengan 3,4 kurang lebih 0,05 volt. I sama dengan 28 kurang lebih 0,25 M ampere. Rangkaian resonansi RL seri, C sama dengan 2 kurang lebih 0,05 mikrometer F. I sama nanomikrometer F. I sama dengan 10 kurang lebih 0,225 M ampere. Rangkaian resonansi RL paralel, C sama dengan 9 kurang lebih 0,05 nanometer F. I sama dengan 28 kurang lebih 0,25 M ampere. Next. Menentukan nilai hambatan R induktor. R induktor sama dengan R total dibagi R probe dan menghasilkan 39,00 ohm. Yang kedua, menentukan nilai induktansi L rangkaian RL seri, yakni didapatkan hasil 0,366 H. Next. Selanjutnya, menentukan delta L dengan rumus delta L sama dengan DL per dV, delta F sama dengan DL per DI, delta I plus DL per delta R besar. Dan didapatkan hasil 0,042 H. Sehingga L kurang lebih delta L sama dengan 0,366 kurang lebih 0,042 H. Selanjutnya menentukan kesalahan relatif, yakni delta L per L dikali 100. Sehingga kesalahan relatif 11,47%. Selanjutnya menentukan nilai L rangkaian RLC seri. C sama dengan 2 kurang lebih 0,05. Yakni didapatkan hasil omega sama dengan 2 pi F sama dengan 314. L sama dengan 1 omega kuadrat C. Didapat hasil 5,07 H. Selanjutnya menentukan delta L. Delta L sama dengan delta L per delta C, yakni didapat hasil 0,16678 dan dibulatkan menjadi 0,127 H. Sehingga L sama dengan L delta H, L kurang lebih delta L, yakni 5,07 kurang lebih 0,127 H. Selanjutnya menentukan kesalahan relatif, yakni delta L per L dikali 100% dan menghasilkan hasil 2,5% kesalahan relatif. Selanjutnya menentukan nilai R rangkaian RLC paralel, yakni C sama dengan 1 per omega kuadrat L plus R kuadrat per L sama dengan L omega kuadrat L kuadrat plus R kuadrat. Selanjutnya L sama dengan C omega kuadrat L kuadrat sama dengan plus C R kuadrat. 0 sama dengan C omega kuadrat L kuadrat min 1 plus C R kuadrat. Maka C omega kuadrat didapat hasil 0,887 dan C R kuadrat didapat hasil 0,014. Menentukan L1.
L1 sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Dan didapat hasil 1,1133 H. Next. Selanjutnya menentukan delta L1. Delta L1 sama dengan delta L1 per delta C. Delta C plus delta L1 per delta R. Delta R. Dan didapatkan hasil 0,0063 plus 0,000036, yakni 0,0063 H. Sehingga L1 sama dengan L1 kurang lebih delta L1, yakni 1,1133 kurang lebih plus 0,0063. Selanjutnya menentukan kesalahan relatif, yakni delta L1 per L1 dikali 100%. Didapat hasil 0,56 kesalahan relatif. Menentukan L2. L2 sama dengan min akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Didapat hasil 1 min 0,975 per 1,774, yakni 0,014 H. Next. Sehingga yakni 0,0007 plus 0,00036, yakni didapat hasil 0,00106 H. Sehingga L2 sama dengan L2 kurang lebih delta L2. 0,014 kurang lebih 0,000106 H. Menentukan kesalahan relatif, yakni delta L2 per L2 dikali 100%. Didapat hasil 0,76% kesalahan relatif. Pembahasan dari praktikum kami ialah praktikum ini bertujuan untuk memahami perbedaan antara induktor ideal dan non-ideal, mengenal rangkaian RLC seri dan paralel, serta menghitung nilai induktansi induktor. Induktansi adalah sifat dari kumparan yang memengaruhi arus listrik dan diukur dalam satuan Henry atau H. Induktor ideal adalah resistansi yang dimiliki sama dengan nol, hanya terdapat nilai induktansi, sedangkan induktor non-ideal adalah gabungan dari induktansi, resistansi, dan kapasitansi lilitan. Pada praktikum ini juga membahas tentang rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian elektronika yang tersusun dari induktor, dari terstor, kapasitor untuk rangkaian RLC seri terhubung secara seri dengan sumber tegangan AC, sedangkan rangkaian RLC paralel dihubungkan secara paralel. Next. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum yang kami lakukan ialah nilai hambatan R induktor sama dengan 39,00 ohm. 2. Nilai induktansi L pada rangkaian RLC seri, yakni L sama dengan 0,366 kurang lebih 0,042 H. Kesalahan relatif yang kami lakukan dihasilkan 11,47%. Nilai induktansi L pada rangkaian RLC paralel, yakni L sama dengan 5,07 kurang lebih 0,127 H, dengan kesalahan relatif 2,5%. Nilai induktansi R pada rangkaian RLC paralel, L1 sama dengan 1,1133 kurang lebih 0,0063 H, dengan kesalahan relatif 0,56%. Dan pada L2 yakni 0,014 kurang lebih 0,00106 H, dengan kesalahan relatif 0,76%. Saran yang dapat kami dalam pengambilan data diharapkan praktikan dapat lebih teliti, sehingga data yang dihasilkan dapat maksimal dan diharapkan praktikan juga memastikan alat yang digunakan dalam keadaan baik. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.